Tolong bantu saya untuk menggaungkan ajaran ini, Pak. Bantu saya untuk memviralkan atau mempopulerkan ajaran Allah ada tanpa tempat ini, Pak. Tolong bantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan seputar mengapa kita harus belajar ilmu akidah. Ada 6 alasan ya, ada 6 alasan. Untuk alasan yang nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Apa kemarin yang nomor 1 itu? Ilmu akidah itu adalah ilmu yang paling utama. Kemudian yang kedua, belajar ilmu akidah hukumnya wajib ain atau fardu ain, sama. Nah, yang terakhir kemarin ketiga, ilmu akidah itu sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau ma'rifatullah ya, apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada poin 4, 5 dan 6 ya. Hari ini kita akan habiskan ya. Nomor 4, 5 dan 6. Langsung saja kita bahas yang nomor 4 ya. Apa itu nomor 4? Nomor 4, mengapa kita belajar ilmu akidah? Agar terhindar dari ajaran akidah yang menyimpang. Menyimpang di sini bisa bermakna akidah yang bid'ah. Akidah yang bid'ah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, itu kita katakan menyimpang ya, menyimpang, tidak sesuai itu. Karena akidah yang benar adalah akidah yang dibawa oleh para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita belajar akidah ini Bapak Ibu, tujuannya salah satunya supaya kita ini terhindar dari ajaran yang menyimpang. Nah, ini salah satu musibah terbesar bagi seorang muslim ya. Saya akan bacakan ya keterangan tentang nomor 4 ini. Salah satu musibah terbesar bagi seorang muslim adalah terpapar pemikiran akidah yang menyimpang atau sesat ya. Dan di zaman ini jamaah, zaman kita ini ya, ini zaman akhir kita ini ya. Di zaman ini banyak sekali orang secara sengaja atau tidak sengaja telah terpapar kesesatan tersebut. Ya, sesat di sini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Sebagai contoh misalnya ada madhab atau kelompok lah ya, kelompok yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di suatu tempat ya, berada di suatu tempat tertentu. Ini menyimpang. Tidak ada ulama salaf itu yang menentukan tempat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada ya. Kalau ada orang mengatakan Allah berada di suatu tempat, nah itu hindari pemikiran itu ya, jauhi pemikiran tersebut ya. Sebagian mereka, ini kelompok yang tadi ya tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian mereka Pak Bu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arasy. Ada juga sebagian mereka, ini kelompok yang tadi ya, yang kita katakan menyimpang, tidak sesuai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana ya. Ada yang bilang Allah ada di atas aras, ada yang bilang Allah ada di mana-mana, bahkan ada yang bilang Allah di atas langit begitu. Beda dengan di atas aras ya. Kalau tadi kan di atas aras ya. Ada yang bilang Allah di atas langit, bilangnya begitu.
Nah, ini tidak tepat, tidak benar. Sekali lagi Bapak Ibu, hindari ya, ini pesan dari guru saya ya, salah satunya Kiai Nur Rahmat. Beliau ini guru saya dalam bidang ilmu akidah. Saya banyak mengambil ilmu melalui beliau dalam kajian Aqidatul Awam ya, di YouTube beliau itu. Kiai Nur Rahmat namanya Pak, Kiai Nur Rahmat. Beliau tinggal di Mojokerto. Mojokerto itu di mana? Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kalau Anda mau mendalim ilmu akidah, saya sarankan silahkan untuk mengaji di YouTube, namanya Ustadz Nur Rahmat atau Kiai Nur Rahmat ya, Kiai Nur Rahmat. Beliau aktif menulis di NU Online, NU Online, website NU Online, dan juga ada kajian akidahnya juga di NU Online itu ya. Silahkan nanti kalau ingin mendalami ilmu akidah bersama Kiai Nur Rahmat. Saya banyak ngambil faidah dari beliau Pak. Dan beliau dalam salah satu video ceramahnya sangat menganjurkan kepada kita untuk jauhi atau menolak ajaran yang mengatakan Allah itu berada di atas aras. Itu kita tolak Pak. Ya, jangan diikuti pemikiran yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah itu Pak selalu mengajarkan dalam kitab-kitab mereka, Allah itu maujudun bila makan. Allahu maujudun bila makan. Apa artinya? Allah ada, Allah maujud, Allah ada bila makan, tanpa tempat. Itu Bu yang diajarkan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya berani memberikan bukti perkataan ulama salaf langsung Pak. Bahkan saya sudah mengumpulkan, nanti kapan-kapan kita bahas. Mulai sejak abad ke-3 Hijriah, zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sampai sekarang Pak, tiap generasi itu sepakat mengatakan Allah itu tidak berada di suatu tempat ya, tidak berada di suatu tempat. Kita diajarkan untuk mengatakan Allah itu ada tanpa tempat. Itu diyakini dulu, dipegang terus itu, ya. Dan tolong bantu saya untuk menggaungkan ajaran ini Pak. Bantu saya untuk memviralkan atau mempopulerkan ajaran Allah ada tanpa tempat ini Pak. Tolong bantu. Sebagaimana Kiai Nur Rahmat yang tadi saya sampaikan, Ustadz Nur Rahmat, beliau juga sangat meminta kepada kita untuk disampaikan terus ya, dasar akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Allah ada tanpa tempat. Kira-kira Bapak Ibu siap membantu saya? Insya Allah. Minimal kalau ada yang bertanya kepada Anda, di mana Allah ya, langsung jawab tanpa ragu-ragu, Allah ada tanpa tempat. Sudah, diam gitu. Allah ada tanpa tempat. Termasuk kalau ditanya anaknya misalnya ya, anaknya di rumah bertanya, Allah itu di mana sih? Langsung saja Pak, katakan Allah ada tanpa tempat ya. Kalau dia bingung, tidak masalah. Ini yang penting disampaikan dulu dasarnya. Nanti untuk dalil, untuk pemahaman, proses ya. Dalil atau pemahaman Allah ada tanpa tempat itu dalilnya apa ya? Gimana itu Allah ada tempat-tempat? Nah itu nanti proses. Ya suatu saat insya Allah anak-anak putra-putri kita itu akan belajar ilmu akidah dengan guru-gurunya. Yang penting sampaikan bahwa ketika ada yang bertanya di mana Allah, kita jawab apa Bu? Pak? Allah ada tanpa tempat ya. Tolong benar Pak. Saya wasiatkan untuk Bapak Ibu semua, berdasarkan anjuran dari guru-guru saya akidah, guru-guru akidah saya, diantaranya tadi Kiai Nur Rahmat, tolong sampaikan kepada siapapun, atau ini sampaikan atau viralkan, populerkan untuk ajaran akidah
ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah ada tanpa tempat ya. Kenapa Pak Bu? Allah ada tanpa tempat itu harus dipopulerkan. Kenapa? Khususnya di zaman ini. Karena di zaman sekarang ada beberapa kelompok yang kita sebut sebagai Salafi Wahabi. Mereka sangat gencar, sangat mempropagandakan yang namanya ajaran Allah di atas aras. Ya, banyak itu. Di YouTube Anda pasti akan bertemu, kalau ngetik Pak di YouTube diketik di mana Allah gitu. Di YouTube ya, di mana Allah. Nanti yang muncul itu adalah video-video yang ceramah yang isinya Allah ada di atas aras. Itu banyak itu. Banyak sekali. Padahal pemahaman yang seperti itu bukan ajaran ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Lah ini kalau anda diam, saya, para guru-guru, kiai-kiai, ustadz kok diam, tidak mempopulerkan Allah ada tanpa tempat, nanti kalah. Ajaran ulama salaf yang hakiki ini kalah viral, hilang lama-lama Pak. Orang awam mengira yang benar adalah yang itu, yaitu Allah ada di atas aras. Dan itu banyak yang mengira seperti itu, banyak sekali, gara-gara syubhat yang dilontarkan oleh mereka itu. Nah, maka untuk membentengi keluarga kita, ya minimal putra-putrinya di rumah, ajarkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya, siap ya? Tolong disampaikan ya. Siap? Ya, Anda harus berjuang Pak. Niatkan dalam hati untuk membela akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah pahalanya besar. Karena ini masalah akidah, masalah yang sangat pondasi. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ya, kalau Anda ikut berjuang untuk mempopulerkan akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah balasannya nanti sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk menjaga akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Nah, ini poin yang keempat ya. Jadi belajar akidah itu insya Allah kita dihindarkan dari ajaran yang menyimpang. Yang kelima, langsung ya, poin yang kelima. Mengapa kita belajar ilmu akidah? Karena para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain dan juga para ulama kita itu mereka belajar ilmu akidah. Belajar ilmu akidah. Maka kita sebagai orang awam kan harus ikut jejaknya ulama salaf, ya toh? Harus mengikuti para sahabat, ngikutin ulama. Lah ulama saja belajar ilmu akidah, masa kita yang bukan ulama tidak mau belajar? Ya toh? Maka kita harus belajar ilmu akidah sebagaimana para sahabat Nabi dan juga para ulama yang lainnya mereka belajar ilmu akidah. Jadi kita ngikutin mereka ya. Ngikutin itu apa bahasa Arabnya? Ittiba ya, apa? Ittiba atau iqtida sama. Al-ittiba atau al-iqtida sama. Maknanya mengikuti ya. Mengikuti generasi awal salaf ya. Menurut beberapa keterangan dari riwayat hadis ya, kita baca ya, disebutkan bahwa para sahabat juga mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah atau tauhid. Bahkan ilmu ini lebih didahulukan daripada ilmu yang lainnya. Nah ini perhatikan, sahabat Nabi Pak, mereka ini kan orang yang paling mulia ya, paling mulia, dan ketemu langsung dengan Nabi, bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali dipelajari oleh mereka itu ilmu apa? Akidah. Kita baca ada sebuah riwayat An Jundub bin Abdullah qol kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan hazawrah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami pada saat itu masih muda, masih remaja lah ya, muda belia, remaja.
kami belajar tentang keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Kami belajar tentang keimanan dulu sebelum belajar Al-Quran dan yang lainnya. Jadi keimanan itu ya tentang akidah, tentang tauhid. Nah, dipelajari dulu itu tentang tauhid, akidah ya. Lalu kami kemudian belajar Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Makanya Bapak Ibu, orang yang betul-betul paham ilmu akidah itu dalam ibadahnya itu insya Allah khusyuk Pak, benar-benar tambah takzim kepada Allah. Apalagi kalau Anda menguasai bab tentang Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar gak? Nanti buktikan sendiri. Kalau Anda ingin sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, bahkan bisa merasakan nikmatnya cinta kepada Allah, bisa merasakan bagaimana takzim. Takzim itu apa? Menghormati ya, menjunjung tinggi atau mengagungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu caranya dengan belajar ilmu akidah, khususnya bab tentang Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Nah, itu nanti kita pelajari ya, tentang Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah. Benar Pak? Ya, sampai dikatakan kullama izdadal abdu ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi izdada imanan wa yaqinan wa ta'ziman lillahi ta'ala. Kira-kira begitu. Kalau saya terjemahkan, ketika seorang hamba, ketika Anda ini Pak, saya, Anda semuanya ini Bapak Ibu, ketika mempelajari atau mengetahui tentang asma Allah, yaitu Asmaul Husna wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, maka akan bertambah itu keimanan kita, bertambah keyakinan kita, bahkan bertambah ta'zim, agung, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan pelajari ya, nama-nama bagi Allah dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini poin yang kelima. Intinya adalah mengapa kita belajar ilmu akidah, ya karena para sahabat dan juga para ulama belajar ilmu akidah. Pak Ustadz, ada nggak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu mereka belajar akidah? Kan mereka ulama ahli fikih kan? Terkenalnya ulama 4 mazhab pendirinya itu siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ulama pendiri 4 mazhab dalam ilmu fikih. Mereka itu kan ahli fikih, tapi belajar akidah enggak ya? Oh pasti. Oh enggak usah diragukan lagi, pasti belajar ilmu akidah. Bahkan Pak Bu, Imam Abu Hanifah itu punya kitab yang di dalamnya membahas ilmu akidah banyak. Salah satunya kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Kitab apa? Al-Fiqhu Al-Akbar. Di situ beliau menjelaskan akidah ya ulama salaf. Terus ada lagi kitab Al-Fiqhu Al-Absat, itu karya Imam Abu Hanifah juga. Jadi setahu saya untuk Imam Abu Hanifah itu beliau punya kitab khusus ngajar tentang apa? Mengajarkan tentang akidah. Tapi kalau Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Pak, 3 ulama ini enggak punya kitab tentang akidah. Kalau Anda nanya ke saya, Pak Ustadz, saya pengen tahu akidahnya Imam Syafi'i misalnya, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, akidahnya Imam Malik, yang Maliki, Syafi'i, Hambali, yang 3 ulama ini tidak menulis, Pak. Beliau tidak menulis kitab akidah. Tapi apa ya? Ucapannya, qaulnya itu ada di kitabnya ulama yang lain. Misalnya kayak Imam Al-Muzani atau imam-imam yang lain, Imam Ibnu Qudamah itu mengutip, Pak, qala al-Imam Syafi'i, qala Imam Ahmad bin Hambal dalam masalah istiwa dan seterusnya, qala Imam Malik, itu ada riwayatnya. Tapi kalau ditanya ada kitab khusus nggak punyanya Imam Syafi'i gitu, dalam ilmu akidah? Tidak ada. Ada kitab khusus akidah karya Imam Ahmad nggak? Tidak ada. Ada kitab akidah khusus karya Imam Malik? Tidak ada. Yang punya cuma tadi siapa? Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Abu Hanifah ada, Pak, tulisan beliau langsung asli, isinya
tentang akidah. Di antaranya tadi kitab Al-Fiqhu Al-Akbar sama Al-Fiqhu Al-Absat. Ya, ada juga kitab Al-Wasiyah karya Imam Abu Hanifah. Kitab Al-Wasiyah itu juga memuat tentang akidah beliau. Jadi kalau ingin belajar akidahnya ulama 4 mazhab, ya kalau untuk Imam Abu Hanifah tadi ya kitab-kitabnya. Tapi kalau untuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kita belajarnya melalui riwayat. Melalui apa? Riwayat ulama lain yang menulis atau yang menukil ucapan-ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu. Paham? Oke, dah. Baik, berikutnya ya, yang terakhir ya, yang terakhir. Sekarang yang nomor 6. Mengapa kita belajar ilmu akidah? Salah satu alasannya supaya mengenal madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya apa? Mengenal madhab, Pak. Mengenal apa? Madhab dalam akidah. Saya pernah bertanya dalam beberapa pengajian majelis taklim. Saya bertanya sama jamaah, Pak, Bu. Pak, Bu, kalau belajar fikih ada berapa madhab gitu? Wah, langsung hafal mereka. Ada 4 madhab. Langsung dijawab, Pak. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu bisa, semua orang bisa jawab, Pak. Bisa. Tapi giliran saya bertanya tentang madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Nah itu apa ya? Bingung mereka jawabnya. Malah ada yang jawabnya Syafi'i, akidah Syafi'i, akidah Hambali. Lah itu keliru. Ya, salah menisbatkan ilmu itu, Pak. Salah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu madzhab fikih. Jadi jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur-campur. Fikih ya fikih gitu kan. Kalau kita belajar akidah atau tauhid, beda, ada ulama khususnya, Pak. Sama lah kayak gini, Pak. Anda belajar hadis kan ada ulama khususnya. Misalnya siapa? Imam siapa kalau hadis? Imam Bukhari. Ya, belajar hadis. Siapa lagi? Yang di sini apa? Di masjid kita Sunan Imam At-Tirmidzi. Ya, apalagi Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hambal termasuk ya. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis. Kemudian apalagi? Imam Malik juga punya ya kitab Al-Muwatta. Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai ya. Ada ulama khusus gitu loh. Begitu pula jamaah, belajar akidah itu ada ulama khusus yang menjelaskan secara detail. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah lebih detail ke bidang ilmu fikih. Tapi kalau akidah, siapa mazhabnya? Ternyata ada 3. Ada berapa? 3 mazhab besar yang mewakili ya akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita baca dulu. Ini sebetulnya ngambilnya dari buku saya, Pak. Dari buku saya. Saya menulis buku tentang Ma'rifatullah, kemudian tentang mazhab akidah ulama salaf. Kemarin sudah saya cetak, Pak. Alhamdulillah. Saya cetak di Ciputat. Yang buku pertama itu tebalnya itu segini, Pak. Segini ya, tebalnya. Yang 1000 halaman tuh. Ya, tebal segini. 1000 halaman. Yang 500 halaman ya kira-kira setebal mushaf Al-Qur'an lah, yang 500 halaman. Baru percobaan, ya, saya coba. Alhamdulillah. Nah itu saya ngambilnya dari sini ya. Ini dari buku saya. Saya taruh di sini sedikit-sedikit gitu. Dalam bidang ilmu akidah atau ilmu tauhid, kita meyakini setidaknya ada 3 mazhab besar sebagai representasi akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga mazhab tersebut apa saja? 1, dicatat ya, mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah. Sami mawon. Siapa? Madzhab apa? Asy'ari atau Asy'ariyah. Ya, sama kayak kalau kita menyebut Syafi'i, Syafi'iyah gitu kan. Hambali, Hambaliyah gitu, atau Hanabilah. Maliki, Malikiyah ya, sama ya. Boleh disebut Asy'ari, boleh disebut Asy'ariyah ya. Yang kedua mazhab Maturidi, Pak. Atau Maturidiyah. Madhab Maturidiyah.
Yang ketiga, yang terakhir, mazhab atsari pakai sa. Makanya saya kasih Arabnya itu, karena orang kadang mengira nomor 3 sama nomor 1 sama. Kan tulisannya agak mirip ya, nomor 3 sama nomor 1. Beda ya. Nomor 1 itu Asy'ari. Nomor 1 itu. Tapi kalau nomor 3 atsari pakai fa. Tuh Arabnya Pak, dilihat saja tulisan Arabnya. Al-atsari. Ya. Atsariyah ya. Jadi jamaah, ternyata kalau kita belajar ilmu akidah, itu ada ulama hebatnya, ada ulama besarnya yang konsen dalam menjelaskan ilmu tauhid. Siapa? Ya 3 ini mazhabnya. Coba sebutin. 1 mazhab Asy'ari, 2 mazhab Maturidi, 3 mazhab Atsari. Dah, ini dihafalkan dan sampaikan kepada yang lain. Karena saya yakin banyak orang yang nggak kenal, banyak orang yang tidak kenal. Kalaupun kenal Asy'ari Maturidi itu apa ya? Padahal itu adalah madhab dalam ilmu akidah. Ya. Kalau kita mah insya Allah mungkin sudah tahu ya, khususnya yang nomor 1 sama nomor 2 ya. Iya Pak ya, benar ya. Anda sejak kecil itu sudah tahu kan nama Asy'ari, nama Maturidi, ya? Atau siapa yang baru dengar? Baru dengar? Yang Asy'ari Maturidi maksud saya. Oh, yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 1, 2 pasti semuanya tahu lah ya. Asy'ari sama Maturidi ya. Untuk yang nomor 3 memang jarang orang tahu. Mazhab Atsariyah nomor 3 itu pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Jadi Imam Ahmad bin Hambal yang tadi terkenal dalam ilmu fikih, mazhab Hambali, beliau itu juga dikenal dalam ilmu akidah. Mazhabnya adalah Atsari namanya. Biasanya mazhab Atsari ini diikuti oleh ulama-ulama Hambali yang fudola. Ya, saya sebut fudola karena ada ulama Hambali yang terpapar akidah tajsim. Nah, untuk membedakan Hambali yang lurus sama yang garis lurus sama yang garis bengkok itu ya. Nah, itu ulama menyebutkan untuk yang garis lurus tuh Fudolaul Hanabilah, apa istilahnya? Ya ulama-ulama Hambali yang nubala, fudola yang apa? Yang mulia lah gitu ya. Ya. Karena ada Hambali yang nanti akidahnya tajsim, akidahnya menyimpang gitu. Baik. Untuk nomor 1 jamaah mazhab Asy'ari itu imamnya tolong dicatat, yaitu namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu wafat tahun 324 Hijriah. 324. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Makanya tadi Pak, saya kirim Fatihah. Kalau Anda perhatikan, di awal kan mukadimah saya ila hadrati seterusnya sampai akhir, saya sebut nama beliau. Setelah saya sebut 4 madhab, semua ulama kita kirim Fatihah, saya khususkan wa khususan ila ruh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, pendiri mazhab Maturidi siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur. Kalau tadi yang nomor 1 Abul Hasan. Ya, Abu Al-Hasan tadi. Al-Asy'ari. Kalau ini nomor 2 Abu Mansur. Tanpa al ya. Pokoknya Abu Mansur gitu. Bukan Abul. Abu Mansur Al-Maturidi. Wafatnya tahun berapa? Beliau ini kalau tidak salah wafatnya tahun 333. Ya. Iya benar ya? Kalau saya salah nanti tolong diingatkan ya. Kalau tidak salah beliau 333. Ya. Ada yang ngecek? Nggak ada. Ya. Nanti kalau keliru kita koreksi lagi ya. Kalau tidak salah 333 ya. Yang terakhir yang mazhab Atsari, pendirinya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Wafatnya tahun 241 ya, 241. Baik. Nah, 241. Sudah?
Coba saya ulangi lagi. Siapa pendiri mazhab Asy'ari? Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Siapa pendiri mazhab Maturidi? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa pendiri mazhab Atsari? Imam Ahmad bin Hambal. Hafalkan seperti Anda hafal ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hafalkan itu. Ya. Biasanya muncul pertanyaan begini, Pak Bu. Ini terakhir ya. Setelah ini kita tanya jawab. Biasanya muncul, Pak Ustadz, kenapa ya yang di pesantren itu yang populer hanya nomor 1 sama nomor 2? Bahkan saya dulu memang tahunya ya cuma 2, Pak. Dulu itu saya waktu di pesantren itu. Seluruh kiai kita, ustadz kita itu ngajarin ya kalau akidah ya Asy'ari Maturidi. Makanya NU itu, Pak, NU dalam bidang ilmu akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, dalam ilmu fikih mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid dan seterusnya. Kita nggak kenal itu, Pak. Yang nomor 3 itu nggak kenal. Saya baru tahu itu sejak saya mengajar ilmu akidah di rumah fikih. Berarti baru setahun 2 tahun inilah. Kira-kira 1 tahun 2 tahun sebelum pandemi lah ya, ketika pandemi itu saya baru tahu. Kenapa? Karena mazhab Atsari ini, Pak, tidak begitu terkenal sebab mereka tidak berhadapan langsung dengan kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Jadi zaman dulu, Pak, ulama salaf kita itu berhadapan dengan kelompok sesat seperti apa? Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Itu banyak kelompok yang aneh-aneh, Pak, zaman itu, Pak, dalam bidang ilmu akidah. Yang berhadapan langsung dengan kelompok sesat itu 2, Asy'ari Maturidi tampil paling depan gitu loh. Paling depan tampil. Ibaratnya langsung maju gitu loh. Kalau perang itu langsung di depan. Sementara mazhab Atsari ini mereka tidak begitu mau mendalami tadi. Pokoknya mencukupkan dengan Quran hadis sajalah, Quran dan hadis. Kalau Asy'ari Maturidi, Pak, selain pakai Quran hadis, mereka kuat dengan logikanya. Karena ahli bid'ah tadi yang Mu'tazilah, Qadariyah, mereka itu logikanya kuat banget, ilmu kalamnya sangat kuat. Banyak orang terjerumus, orang awam banyak yang percaya sama kelompok Mu'tazilah dan yang lain-lain tadi. Maka Asy'ari Maturidi ini, Pak, di samping pakai Quran hadis, mereka juga menggunakan ilmu kalam untuk membantah akidah yang sesat tadi itu. Makanya populer nih, yang nomor 1 sama nomor 2 ini paling terkenal dia. Karena tadi apa? Maju paling depan, ibaratnya gitu. Ya, meskipun Atsari juga mengcounter ya, seperti Mu'tazilah itu juga dibantah habis dengan mazhab Atsari. Cuma ya tidak terlalu ya tidak terlalu mendalami lah begitu ya, tidak terlalu mau dalam-dalam membahas begitu. Karena cukup dengan Quran hadis saja gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya mazhab ulama salaf itu diwakili oleh 3 mazhab. Secara usul sama. Nanti saya akan kasih tahu ciri-ciri mereka itu, Pak, ya. Untuk detailnya kapan-kapan ya. Ciri-ciri 3 mazhab ini menggunakan manhaj tafwid makna dan takwil. Ya, tolong dicatat. Ciri-ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Maturidi, Atsari menggunakan manhaj tafwid makna dan takwil. Ya. Tulis dulu. Manhaj apa? Tafwid makna. Nomor 1 tafwid makna, yang kedua takwil, manhaj takwil. Ya. Nomor 1 apa tadi? Menggunakan manhaj tafwid makna namanya. Ya, tulis saja dulu. Nanti apa itu tafwid makna? Suatu saat kita pelajari ya. Namanya apa? Tafwid makna. Nomor 2 takwil. Ya. Ditakwil itu loh. Ada kan istilah takwil ya. Itu, Pak, ciri khasnya 3 mazhab ini. Kalau mazhab lain itu nggak pakai tafwid mana, bahkan takwil itu diharam-haramin, takwil itu. Ya, orang zaman sekarang itu banyak itu. Takwil haram, nggak boleh ditakwil. Istawa nggak boleh ditakwil istaula. Itu mereka itu ada itu kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu nggak mau mentakwil. Padahal ulama salaf kita itu mentakwil, Pak.
Imam Bukhari, Pak. Siapa? Imam Bukhari. Beliau anti takwil enggak Imam Bukhari itu? Enggak. Beliau tidak anti takwil, Pak. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, silahkan nanti Anda cek ya bersama Kiai Jamalul Lail kalau ngaji Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat Al-Qur'an, Pak. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun itu akan binasa, illa wajhah. Ini kalau diterjemahkan tekstual kan kecuali wajahnya Allah kan ya. Wajahnya Allah. Itu ditakwil sama Imam Bukhari, Pak. Bukan syarahnya ya, Imam Bukharinya langsung ini. Apa takwilnya? Ai illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Itu takwil itu, Pak. Ya, Imam Bukhari enggak anti takwil. Wajahahu itu ditakwil mulkahu, Pak itu. Nah, orang zaman sekarang mengira takwil itu haram, takwil enggak boleh. Imam Bukhari ini ulama salaf. Kalau Anda mengharamkan takwil, Anda bukan pengikut ulama salaf. Ya, gitu. Nanti suatu saat kita akan beberkan itu, Pak, penjelasan tentang tafwid makna sama takwil. Intinya itu ciri khas 3 madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika memahami ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an atau hadis-hadis mutasyabihat ya dalam As-Sunnah, mereka pakai 2 metode atau manhaj. Satu apa tadi? Manhaj tafwid makna, tafwidul makna. Yang kedua takwil, manhaj takwil. Baik, wallahu alam bissawab.